Sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi, salam kredensial. Indonesia resmi meneruskan estafet presidensi G20 dari Italia. Dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 di Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Jokowi mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang dan menjalankan presidensi G20 selama tahun 2021. Kata Presiden pada waktu itu, "Saya sampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 di tahun 2022. Jokowi menjelaskan bahwa presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, people-oriented, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. G20 memiliki anggota 19 negara, yakni Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Cina, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Perancis, Rusia, dan satu organisasi regional yakni Uni Eropa. Sebagai forum ekonomi utama dunia, G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Data ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh G20 untuk membangun kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di antara sesama anggotanya. Untuk membahas lebih lanjut tentang G20 ini dan Indonesia, kali ini Trias Kredensial menghadirkan dua tamu istimewa, yakni Dina Wisnu PhD, sekarang mengajar di BINUS, dan founder Synergy Policies. Dina Wisnu mengalir gelar PhD dalam bidang politik di Ohio State University dan ternyata pernah menjadi wartawan Mingguan Suara Karya pada tahun 96 sampai 98. Ya, sama, kita pernah sama. Satu lagi tamu Trias Kredensial pada kali ini adalah peneliti dari CSIS Jakarta, Lestari J. Barani. Selamat jumpa Dina dan Lestari. Terima kasih telah hadir di Trias Kredensial pada kali ini. Terima kasih, selamat siang juga Mas Trias. Sehat-sehat ya. Aku edit sedikit nama belakangku. Oh salah ya? Praptora Harja. Oh ya, Dina Wisnu Praptora Harja, lengkapnya PhD. Dina Wisnu Praptora Harja PhD. Ya. Jadi itu nama lengkapnya. Baik, kita akan ngobrol tentang Indonesia dan G20 yang baru saja berlangsung. Pertemuan KTT-nya di Roma, Italia. Dan kita lihat Presiden kita, Pak Jokowi, dapat sambutan yang sangat istimewa dari para negara, utusan negara lain ya. Dan kita sebagai warganya tentu bangga. Nah, saya rasa banyak masyarakat Indonesia yang ingin tahu apa itu G20 dan G20 ya, banyak orang yang belum tahu. Ya mungkin perlu dijelaskan sedikit G20 itu apa sebetulnya. Ya. Apa? Saya ingin tanya pada Dina dulu, apa G20 itu apa sebetulnya? G20 ya. Jadi Group of 20 yang sebenarnya bukan terdiri dari 20 negara, tapi 19 plus 1 negara Uni Eropa tadi. Uni Eropa ya, perkumpulan itu tadi. Jadi backgroundnya dari tahun 99 ini satu kesadaran dunia bahwa ternyata kalau perekonomian negara jalan sendiri-sendiri dengan transaksi global yang semakin tinggi,
perdagangan, investasi, lintas batas semakin tinggi, itu justru bisa menimbulkan crash ya. Crash. Jadi lebih sering terjadi krisis ekonomi. Yeah. Satu cara yang dilakukan adalah bagaimana kalau kita monitor kegiatan perekonomian dunia, fiskal maupun moneter. Yeah. Makanya G20 itu awalnya lahir melalui pertemuan para menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral. Dan di situ dihadiri juga oleh World Bank dan IMF sebagai orang bilang anak-anaknya Bretton Woods gitu ya. Jadi international financial institutions yang banyak kasih bantuan likuiditas lah ya ke negara-negara dunia. Jadi fungsinya memonitor itu Mas awalnya. Tapi kemudian itu kan habis pasca 99 itu kan berarti pasca krisis 97-98 di Asia ya. Dan saya juga keluar dulu dari media gara-gara itu, gara-gara krisis ya. Koran kan dari 20 halaman jadi 1 halaman. Nah, sekarang lebih parah lagi sekarang kan. Makanya. Jadi kita bisa lihat ternyata di dalam Amerika habis itu kan ada krisis yang Lehman Brothers itu 2008. Perusahaan yang sudah 164 tahun beroperasi, bank, investasi, kok collapse, filing bankruptcy. Hilang sampai 600 billion US dollar ya, miliar US dollar, dan kacau seluruhnya. Efeknya sampai dirasakan ke Eropa. Sampai sekarang belum sembuh. Jadi akhirnya, wah nggak bisa nih kalau cuma Menteri Keuangan dan Bank Sentral yang ketemu. Kepala negara harus kumpul. Yang bisa ngambil putusan kan? Bisa ngambil putusan. Dan kelihatan di sini, jadi ini kayak bahasa gampangnya ya, perkumpulan para elit dunia. Namanya negara itu terdiri dari banyak negara yang semuanya dunia itu terdiri dari banyak negara yang tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Maka mekanisme untuk membuat satu tata kelola ya duduk bersama. Elitnya itu untuk urusan ekonomi G20. Itu lanjutan dari G7 nggak? Apa? G7 itu tidak berhasil mengeluarkan peraturan-peraturan yang inklusif atau tata kelola yang inklusif. Dia tuh elit orang kaya aja, negara kaya aja ya. Utara ya tuh, utara aja. Tidak merepresentasikan bahwa dunia itu aktivitas global itu kan nggak melulu. Kayak yang utara saja, yang utara kaya saja. Dan tidak melulu kegiatan mereka di negara mereka kan. Bisa juga mereka bikin transaksi di kita, di Asia, di negara-negara berkembang. Makanya perwakilan dari emerging markets mesti ada. Mulanya dibentuk G20. Nah itu yang dipilih kan akhirnya negara yang populasinya besar. Pasar ya. Pertimbangan pasar kan? Pertimbangan pasar. Sama kegiatan investasinya tinggi atau dia memang eksportir besar dunia. Nah itu Mas, kenapa dimasukkan? Dengan pengertian semacam yang dijelaskan oleh Dina tadi, apa untungnya Indonesia bergabung, Tari? Jadi Indonesia dapat apa nih dengan menjadi member dari G20 itu ya? Apa? Sebenarnya tadi dari Mbak Dina sudah mengutarakan fungsi dari G20 ini adalah suatu forum untuk crisis management ya. Dan sebenarnya karena ini forum internasional, paling pertama yang bisa kita lihat adalah ini menjadi wadah buat Indonesia sendiri untuk mewujudkan aspirasinya. Aspirasinya Indonesia di dalam pergaulan internasional itu kan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan. Dikatakan bahwa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kalau Indonesia mau mewujudkan cita-citanya itu G20 adalah forum yang sangat tepat. Itu manfaat pertama ya. Itu menjadi wadah buat Indonesia untuk mencapai mimpinya dan mimpi para pendiri bangsa gitu. Dan yang kedua adalah ini menunjukkan mungkin lebih ke dalam posisi Indonesia. Salah satu tujuan dari, jadi tadi kalau misalnya Mbak Dina cerita ya, ini berawal dari krisis gitu. Terus kemudian berlanjut dan sekarang forum ini juga menjadi suatu forum untuk agenda setting. Jadi sejak tahun 2011 itu juga di bawah presidensi UK itu tidak hanya berbicara mengenai agenda-agenda keuangan, tetapi juga agenda pembangunan ekonomi. Jadi ada isu ketenaga kerjaan, pendidikan, semakin luas. Jadi memang cuman ini memang somehow menjadikan agenda di dalam G20 ini jadi kayak pohon Natal gitu. Maksudnya makin gimana? Lebar, makin gemuk gitu kan. Kenapa harus pohon Natal?
Pohon cemara. Iya, ya, pohon ini cemara. Kita kan di Cemara. Ya. Iya, Oh, ini karena di kita Cemara ya? di Cemara Atau karena Channel. ini sudah November ya? November, Oh Desember. iya. Yang kebayang itu ya. Karena kita di vibes-nya Cemara, sudah betul. Christmas. Nah, dengan menjadi agenda forum untuk agenda setting ini lagi-lagi memberikan keuntungan untuk Indonesia karena Indonesia terlibat di dalam suatu forum yang strategis ya. Jadi dan Indonesia merupakan negara berkembang. Indonesia tuh punya posisi untuk menggaungkan suara-suara negara berkembang tadi. Kalau tadi Mbak Dina bilang G7 itu terlalu eksklusif gitu. Oke. Nah, tapi di saat yang sama ekonomi global itu nggak cuma tentang negara maju. Ini juga ada kepentingan negara berkembang. Keberadaan Indonesia itu tuh juga menjadi wadah untuk menggaungkan suara negara berkembang dan juga menguatkan leadership-nya di kawasan. Karena di dalam G20 itu Indonesia satu-satunya perwakilan dari ASEAN. Oh, begitu ya, Din? Ya. Jadi untuk posisi di ASEAN, ya kan Dina kan juga sangat mengarah di ASEAN juga ini. ASEAN jadi posisinya jadi lebih kuat jadinya ya. Bukan cuma ASEAN sih sebenarnya negara berkembang ya, karena betul ASEAN cuma kita. Nah, Terus Afrika itu cuma South Africa. Iya. Afrika Selatan tadi Afrika ya. Selatan. Iya. Jadi negara berkembang itu sebenarnya perwakilannya cuma Indonesia, kemudian South Africa, di Latin Amerika paling ada Meksiko, tapi Tadi itu ada Arab Saudi. Arab Saudi Saudi high kita income hitungnya countries. high income. High income ya? High income. Oh, iya. Malah Udah high income. Ternyata high income ya Arab Saudi. Oke, ya. Paling Meksiko aja yang termasuk lower income ya di Maksudnya Amerika kan lebih itu bagus pun kita dibanding Meksiko kan? di mana? Dibanding Meksiko lebih bagus kita kan? Mereka nanti saya tunjukkan. Klasifikasi berdasarkan World Bank income. Jadi Meksiko itu investasi untuk R&D-nya misalnya itu jauh di atas kita. Gitu. Pajak kemampuan mereka narik duit pajak juga lebih tinggi daripada kita. Oh, iya, iya. Jadi memang ada keberagaman lah Mas di dalamnya ya. Tapi untuk negara berkembang yang postur ekonomi kegiatan ekonominya itu boleh dikatakan belum masuk ke integrasi global, itu termasuk Indonesia lah yang bisa bunyi. Tapi harus tetap bangga kan, Harus mewakili kan? bangga dong. Ya. Justru. Tapi satu tadi mewakili ASEAN, secara ASEAN aja, tapi juga yang negara berkembang. Hanya dengan Afrika Selatan dan Meksiko kan? Meksiko ya. Dan sekian banyak negara di dunia. Ya. Nah, dari penjelasan tari tadi, Din, saya ingin tahu, sekarang Indonesia akan memegang presidensi untuk tahun 2022 ini. Apa arti pentingnya, Din, dengan tadi, berangkat dari situ tadi? Memegang presidensi itu apa, terusan? Meskipun itu sifatnya, Rotasi. rotasi, ya kan, pemilihan juga ada cara memilihnya ya, tapi ini tentu ada arti pentingnya bagi Indonesia. Apa? Arti pentingnya apa itu? 2022-nya dong kita mesti pilih ya. Mesti apa itu? lihat gitu. 2022 itu masa kita sekarang udah mulai kelihatan vaksinasi mulai meluas. Mulai meluas ya. Dan orang sudah mulai ada pergerakan lintas batas. Berarti sudah mulai recovery ya, mulai pemulihan arahnya. Pemulihan ke sana ya. Pemulihan ekonomi artinya transaksi sudah mulai meningkat lagi, akselerasi gitu. Nah, kita ada di situ. So, agenda yang bisa kita pastikan masuk adalah inklusi dari kelompok-kelompok yang selama ini belum bisa masuk tadi, tertinggal dan bahkan jatuh selama pandemi. Jadi saya sih appreciate bahwa Indonesia, Presiden Joko Widodo mengangkat topik recovery together and recovery strong ya. Jadi di situ menggambarkan bahwa nggak mungkin recovery itu sendiri-sendiri diserahkan pada agenda nasional. Mesti ada agenda kolektif. Mesti ada jalur kerjasama juga, swastanya itu mesti diarahkan. Nah, ini yang menarik sih menurutku. Karena dari pertemuan G20 yang terakhir itu, di summit itu, di KTT di Italia, kelihatan bahwa negara-negara maju membawa gerbong bisnisnya untuk ikut agenda negara. Nah, tinggal kita nih pinter-pinteran nanti belokin agenda bisnis ini juga. Tengok dong sektor yang seperti kita. Yang kemarin disampaikan UMKM itu antara lain. Kenapa penting UMKM, Mas? Nah, apa itu? Karena nanti saya juga akan tanya pada Tari nih. UMKM. Kamu apa? Aku duluan ya. Unit usaha di Indonesia yang UMKM itu 65 jutaan. Oh, banyak ya? Banyak. Dan itu merepresentasikan 90% dari, bahkan 99% orang bilang, dari sektor swasta Indonesia. Oh, jadi itu gede banget. Kekuatannya di situ. Kekuatannya UMKM. Ya. Tapi 90% dari angka tersebut itu mikro. Dari UMKM itu mikro. Jadi yang jenis usahanya berarti kecil,
asetnya kecil, terus jumlah pegawainya juga kurang dari 10 orang. Ya, dan itu jangkauannya juga nanti produknya juga kecil ya. Ya. Artinya kalau kita bicara G20 yang masalahnya monitoring kebijakan fiskal moneter global, bahkan agendanya si Italia itu kalau saya tengok-tengok kan terakhir juga masalah digitalizing pajak. Kemudian transparansi pajak yang lebih tinggi lagi gitu kan, monitoring itu semua. Itu berarti yang kita dapat apa gitu. Orang-orang ini bahkan belum masuk radar. Nah, iya. Bahkan saya tahu ya BI itu cukup aktif mencoba terobosan-terobosan baru untuk kasih stimulus. Lapangan Banteng juga begitu kan, dia punya beberapa skema untuk UMKM. Tapi kan BI sendiri bilang menetesnya ke sektor real itu masih kecil. Nah, bagaimana dengan adanya G20 ini, sektor ini justru bisa bergairah lagi kan gitu, Mas? Oke. Bagaimana, Tari? Ini menanggapi UMKM atau menanggapi manfaat untuk Indonesia? Manfaat Indonesia dari sisi ekonomi dan tadi lebih dari sisi ada sisi politisnya juga, tapi gimana menurut Tari? Mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dina ya. Cuman secara spesifik lagi, kalau presidensi Indonesia ini bagaimana sih memaknainya? Paling pertama sebenarnya saya ingin mengungkit dua hal. Tapi yang paling pertama itu adalah leadership. Karena presidensi itu kan perannya adalah menentukan agenda dan kegiatan dalam masa presidensi itu kan. Jadi prioritas apa yang mau dibahas oleh berbagai 20 perekonomian itu Indonesia yang tentukan. Jadi di dalam masa krisis dan pemulihan ini, Indonesia berarti memegang peranan penting itu untuk menjembatani kepentingan-kepentingan dari negara berkembang dan negara maju ini. Jadi biar mereka bisa kerja sama, kolaborasi itu lebih baik lagi. Dan kalau di G20 sebelumnya memang sudah ada action plan di dalam pemulihan ini, tapi yang kita harapkan justru di presidensi Indonesia itu sudah ada konkretnya apa, tindakan konkret untuk setiap aspek yang sebelumnya memang sudah dibahas. Dan yang kedua, artinya untuk Indonesia itu juga bisa membawa potensi untuk bermanfaat dalam perekonomian domestik. Kenapa? Karena G20 presidensi ini ada banyak rangkaiannya. Jadi puncaknya memang konferensi tingkat tinggi ya, summit di saya lupa Oktober atau September tahun depan di Bali, tetapi menuju ke sana ada banyak sekali meeting, lebih dari ratusan meeting, baik untuk di tracknya, di finance track dan juga Sherpa track, dan juga ada working groups meeting, ada task force meeting, ada engagement group meeting, dan itu tentu mengundang berbagai macam delegasi. Jadi delegasi-delegasi ini datang ke Indonesia dan menggerakkan perekonomian lokal. Jadi yang diharapkan juga itu ya, dampaknya secara langsung dan juga dampaknya secara tidak langsung ini memberikan suatu kesan ya, persepsi untuk investor juga. Jadi bisa melihat bahwa Indonesia karena sudah ada perekonomiannya sudah bergerak ya, jadi sudah ada upaya atau sudah memasuki masa pemulihan dari krisis kemarin. Jadi ini sedikit banyak juga mempengaruhi persepsi dari investor. Dan lagi G20 itu presidensi Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk diplomasi ekonomi. Kan salah satunya ada banyak ya. Tadi Mbak Dina ngomong soal bisnis yang UMKM menarik dibahas juga. Di sini juga bisa dimanfaatkan untuk diplomasi ekonomi, mencari ruang-ruang untuk investasi dan partner dagang yang baru gitu sih. Aku kasih Mas. Jadi mungkin konkretnya gini, jadi UMKM itu kan tagline-nya. Tapi kan kalau kita jadi chair atau jadi presiden, istilahnya presidensi ya, kalau di ASEAN chair. Ini orang banyak bertanya, kok istilahnya presidensi? Kenapa presidensi gitu ya? Ada yang Indonesia kan keketuaan gitu. Keketuaan sih sebenarnya, kan rotasi ya. Bukan kemudian presiden yang punya kabinet di dalamnya kan. Sebagai presiden kan dia harus, Indonesia mesti juga membawa gerbong agenda yang udah pernah diangkat sebelumnya, dilanjutkan. Yang presidensi yang sebelumnya kan. Sebelumnya kan mesti dikawal terus nih, pasti si Jerman, si Italia juga pasti pengen kan ini lanjut. Jadi bahwa kepentingan negara presidensi mesti masuk kan? Masuk. Kita mesti masuk tadi UMKM. Cuman kan gimana triknya supaya agenda kita bisa juga mainstream gitu di agenda yang udah jalan ini toh.
Nah, saya kepikirnya gini, agenda yang digaungkan itu salah satunya adalah peningkatan transparansi untuk menghindari evasion pajak, pelarian pajak. Pelarian pajak. Tax avoidance ya, Mbak. Ya. Karena perkembangan sektor digital, sektor kegiatan ekonomi yang basis transaksinya digital, termasuk yang kripto itu, kita lihat cryptocurrency itu kan udah nggak lewat bank sentral lagi. Ini gimana nih majekinya? Terus yang seperti digital platform ekonomi kayak Gojek, Grab gitu, gimana majekinya gitu kan? Nah itu kita perlu aktif tuh masuk di sana, make sure kita juga bisa terlibat langsung di situ, karena memang negara Indonesia ini termasuk yang drop banget peningkatan penerimaan pajaknya. Dari sisi itu. Gara-gara pandemi itu drop banget, cuma 8%-an, Mas. Ya, yang dipajaki juga apa yang mau dipajakin? Mulane, ya kan? Makanya kalau kita bicara tadi UMKM apalagi, kita mau gerakkan mereka, tapi nafas baru sebentar nanti udah kena pajak. Iya, betul. Nah, gimana caranya? Berarti melindungi mereka, ada pengecualian, ada kayak invensi program lah ya yang membantu mereka, dan institusi-institusi asing, pebisnis asing yang masuk ke Indonesia invest itu supaya ngerti lah etikanya kalau berhadapan sama UMKM. Ya. Yang kedua, green economy. Green economy ini, kemarin kan bolak-balik diangkat ya, demi climate change harus ekonominya. Transfer teknologi jangan sampai terlewatkan. Karena PM Scott Morrison misalnya datang ke Indonesia bilang nanti kita punya kerjasama ya green economy begini-begini. Jangan sampai jual produk aja. Karena ya biasanya juga mikir nggak mau rugi kan. Nah ya itu. Jadi paling gitu-gitu ya menurut saya, di satu aspek kita mesti lebih peka bahwa kapasitas orang Indonesia yang rata-rata background pendidikannya itu SMP, kemudian background pekerjaannya tadi seperti yang sudah kita bicarakan, bagaimana mereka tetap bisa diuntungkan dari G20. Ini agenda besar, kesempatan bagus banget untuk kita bicara isu-isu yang di global itu orang ngerti, tapi make sure orang kita dapet gitu. Tapi Dina dan Tari, apakah yakin ya Indonesia bisa berperan besar selama menjadi pemegang presidensi ini dengan kondisi seperti ini? Misalnya tahun 2022 kan sudah mulai bangkit perekonomian dan kita kan harus mampu. Anda melihat nggak bahwa Indonesia bisa ini? Kalau saya melihatnya, saya sangat optimis ya untuk alasannya Indonesia. apa? Jadi karena setelah ini yang akan memegang presidensi itu adalah India, yang sebenarnya juga prosesnya kemajuan ekonominya tidak jauh berbeda dengan kita. Dan setelah itu Brasil. Jadi kita bisa semacam menaruh langkah pertama untuk presidensi berikutnya untuk keperluan negara berkembang yang juga masalah domestiknya relatif mirip. Jadi yang tadi yang disampaikan oleh Dina, ini ada peluang Indonesia, ya kan? Peluang Indonesia untuk tadi meletakkan, Kita kan dari anggotanya tadi ya, yang kan ada Amerika, ada Cina sebagainya. Sekarang kemarin itu kan ada perang dagang Amerika Cina itu kan. Nah gimana nih kalau muncul kayak gitu? Terus sesama anggota G20, kemudian ada perang dagang kayak gitu ya. Posisi sebagai presidensi gimana? Ya kayak kemarin kan akhirnya di Italia muncul ada mediasi juga ya, sehingga si Amerika Serikat mengangkat tarif aluminium dan steel untuk Uni Eropa yang tadinya terlibat. Itu kan pasti ada negosiasi juga. Jadi Indonesia juga sebenarnya pasti speak up juga hal yang seperti itu ya, apalagi yang impactnya ke kawasan. Ya, betul. Kalau saya sih, kalau di level diplomasi, saya tuh nggak ragu. Indonesia tuh pasti bisa lah ngomong ya. Apa yang ragu dari sisi apa? Di level apa? Dalam negeri. Jadi gini loh, G20 itu kan tadi udah dibilang persiapan meetingnya itu panjang. Banyak kali meeting ya. Banyak orang sekali tadi meeting. Tari nyebut berapa banyak tadi. Dan itu kayak ASEAN kan? Kayak ASEAN. Dan itu yang track non finansial itu banyak. Ada energi, ada kesehatan sekarang, ada lingkungan hidup, ada macam-macam. Artinya yang ikut makin banyak, belum tentu yang ikut itu ngeh semua dengan perkembangan global, itu yang saya khawatirkan. Jadi sampai saat ini misalnya isu energi aja, kita tahu orang lain udah bicara sampai green economy. Di dalam negeri bauran energi fosil kita masih jauh lebih tinggi daripada yang renewable kan.
Dan belum ada kesiapan di tataran lokal ya, praktis, masyarakat sehari-hari. Kalau ini tiba-tiba di-switch ke renewable energy, mereka bisa beli enggak? Jangan-jangan yang terjadi energy poverty, jadi miskin gitu kan. Tiba-tiba dengan orang udah wajib semua serba pakai teknologi tinggi, mereka justru balik ke nol karena listrik nggak ada. Diserap semua oleh kota-kota besar. Karena makin demand-nya makin tinggi kan untuk makin melaju kencang gitu kan. Jadi yang seperti itu Mas. Jadi menurut saya Presiden Jokowi perlu tengok beberapa sektor kunci. Jangan sampai kementeriannya itu nggak kerja di bawah. Jadi momen ya memang harus kejar cepat ya, betul-betul di tataran bawah sampai level lokal, Pemdanya itu juga nyambung gitu agendanya dengan yang di pusat ini. Green itu menurut saya nomor 1. Terus R&D itu negara lain, South Korea, presipitasi atau percepatan mereka meningkatkan anggaran untuk R&D luar biasa. Itu kan sebenarnya kan apa namanya? Research and Development ya R&D. Iya. Itu kan sebenarnya agenda sekarang ini, pemerintah sekarang kan R&D sebenarnya. Tapi masih kecil Mas. Kita persentase R&D dibandingkan GDP kita, PDB kita, produk domestik bruto kita, cuma 0,2% dari GDP. Padahal semuanya tergantung pada manusianya kan sebenarnya. Exactly, harus didongkrak kapasitasnya gitu. Jadi itu termasuk yang wajib menurut saya dipercepat investasinya, universitas, pusat-pusat penelitian, di-align gitu, diselaraskan dengan agenda pusat tadi untuk percepatan green ekonominya. Berarti gimana caranya misalnya bikin off-grid listrik yang off-grid gitu, nggak perlu lewat tiang-tiang yang besar itu gitu kan, karena daerah-daerah yang pulau sampai sekarang NTT, Sumbawa gitu masih kekurangan listrik. Ya, di sini melimpah ya. Di sini melimpah. Gitu. Paling itu sih. Jadi harus ada tugas tambahan ya menurut saya sebelum Januari dimulai. Desember dimulai. Tanggal 1 Desember ya tadi. 1 Desember ya. Itu tengoklah berapa kementerian. Tapi ini peluang besar sebenarnya. Satu, mengangkat Indonesia sendiri. Itu yang kedua, mengangkat Indonesia di taran yang internasional, pengakuan pada Indonesia kan gitu kan. Meskipun itu sifatnya rotasi, tetapi tetap ya posisi itu. Karena itu memang harus dimanfaatkan betul. Timingnya, momentumnya bagus. Momentum bagus ya. Apalagi tahun 2022 tadi pemulihan ekonomi, harapannya seperti itu. Nah, apa tarian program utama apa yang tadi sudah disebut sebenarnya ya. Saya ingin lihat lebih tegas lagi apa program utama sebagai presidensi ini. Sebenarnya misi utamanya G20 presidensi Indonesia itu, G20 presidensi Indonesia itu tercermin dari tema yang diangkat. Itu recover together, recover stronger kan. Jadi memang ini menunjukkan bahwa kita harus pulih dulu nih sama-sama. Karena kita tahu ada berbagai macam persoalan ya ekonomi global, mulai dari climate change, energi, ketenagakerjaan dan lain-lain. Tapi saat ini yang paling menghambat kita adalah si virus ini. Tanpa virus COVID-19 ini, tanpa kita bisa mengatasi pandemi ini dulu, kita nggak akan bisa leluasa karena nggak bisa stronger lagi ya. Betul. Nggak bisa recover secara stronger kan. Mungkin di cover tapi nggak stronger. masih memble. Karena masih ada virus tadi. Masih ada virus. Jadi yang bikin kondisi tidak normal ini adalah adanya pandemi ini kan. Jadi kita harus bisa contain pandeminya dulu. Itu yang menurut saya yang terlihat dari G20 presidensi Indonesia, yang kemudian tema ini diturunkan ke dalam beberapa prioritas kan, memang termasuk mendorong produktivitas dan meningkatkan stabilitas dan ketahanan, resilience itu. Dan di dalam stabilitas itu juga di dalam produktivitas itu orang baru bisa produktif kalau lagi-lagi tadi kesehatannya sudah diatasi ya. Jadi vaksin itu sudah terdistribusi dengan baik. Jadi di sini Indonesia juga perlu untuk berperan aktif dalam mengkoordinasikan agenda dari distribusi vaksin ini sendiri. Karena distribusi vaksin ini tidak merata di seluruh dunia, menyebabkan pemulihan ekonomi ini juga jadinya timpang. Ada perekonomian yang pulih lebih dulu, dan perekonomian yang pulih lebih dulu itu tentu ada spillover-nya terhadap
perekonomian yang pulih belakangan. Misalnya ya, sederhananya adalah di ekonomi yang pulih lebih dulu, orang-orang yang sudah divaksin merasa lebih luas untuk bermobilisasi, perekonomian, kegiatan ekonomi berjalan lancar, mungkin juga investor akan lebih tertarik buat invest di negara seperti itu. Ada peralihan modal, aliran modal dari negara-negara berkembang sebenarnya. Jadi terjadi peralihan modal dari negara-negara berkembang, sementara negara-negara berkembang ini juga tetap butuh support, butuh investasi dari luar ya. Jadi kan mau tidak mau tentu ada spillover-nya. Di sini G20 berperan dalam Indonesia ya, presidensi Indonesia itu dalam mengkoordinasikan hal ini, termasuk distribusi vaksinnya, termasuk juga nanti mengkoordinasikan long term effect-nya seperti apa, bagaimana meminimalisir scaring effect-nya, luka-luka jangka panjang dan segala macamnya. Memang soal vaksin, distribusi vaksin jadi persoalan ya, macam besar ya. Kemarin dulu kan berebut banyak negara ya kan. Tapi Indonesia bagus. Nah, Indonesia bagus. Akhirnya ya perjuangan Indonesia. Ada Menteri Luar Negeri dan sekalian yang sibuk ke sana kemari. Nah, mungkin kita bisa cerita sedikit soal itu, soal bagaimana distribusi vaksin, kerjasama antar negara dalam hal ini kaitannya dengan G20 tentu. Indonesia termasuk yang bersuara keras ya, bukan cuma di tingkat global, di ASEAN juga terlibat aktif. Kita menjadi co-chair juga di COVAX, yaitu satu skema global untuk memastikan bahwa ada kontribusi negara maju untuk menyumbang pada penyediaan vaksin di negara berkembang gitu. Jadi di ASEAN juga Indonesia aktif tuh memastikan bahwa ada distribusi dari negara-negara yang produksi vaksin ke kita. Nah, memang challenge-nya itu tadi R&D ya, makanya R&D. si Itali kan juga tunggu nama inisiatifnya saya lupa, namanya itu G20 Global Antimicrobial Resistance R&D Hub. Jadi ada pusat gitu ya untuk penelitian mikrobiologi yang kemudian bisa dipakai bersama-sama supaya vaksin ini bisa dibuat lah, semua negara bisa punya akses, yang punya ahli ya bisa bikin gitu kan. Jadi masalahnya kan kemudian pendanaannya, kemudian hak patennya. Nah itu kalau Indonesia aktif di situ, para akademisi kita, para ahli public health kita juga terlibat. Saya kira itu luar biasa dahsyat ya, itu kontribusi Indonesia secara konkret ya. Jadi nanti ini dites benar keahlian Indonesia mengatur nih ya. Ya, leadership. Melit dan mengatur. Mengorkestrasi. Ya, jadi dirigen kan? Dirigen ya. Dari sini akan diuji betul ya. Betul. Dan jadi kadang-kadang kan bukan masalah PD juga ya Mas. Jadi kalau Indonesia PD, berani speak up, make sure bahwa ntar dulu agenda itu belum sesuai nih, nggak bisa matching buat negara berkembang. Kan orang jadi ingat gitu. Ya. Yang lebih penting ini. Yang lebih penting ini gitu kan. Jadi agenda yang penting buat negara berkembang masuk gitu kan, streamline itu diplomat kita bisa lah, saya yakin itu. Saya ingat yang KTT 20 tahun 2017 waktu itu di Jerman ya, angkat soal terorisme. Kemarin kayaknya nggak disinggung ya, di Roma kan nggak disinggung. Iya, lagi asiknya climate change. Karena climate change, karena juga pandemi ini ya, tapi juga kan terorisme belum selesai itu ya, masih. Itu gimana itu? Ya. Karena itu tadi, karena ada persoalan lain yang lebih besar itu kali ya. Ya, dan ini recovery itu jadi nomor 1 ya. Recovery ekonomi loh. Recovery ekonomi nomor 1. Lah, terorisme ini kan juga agenda negara besar tertentu, itu juga bersenggolan di situ ya. Kaitannya dengan strategi baru misalnya Amerika Serikat terkait penanganan terorisme kan baru saja cabut dari Afghanistan misalnya gitu. Kemudian dari Timur Tengah kita tahu perkembangan di Israel Palestina, di Arab Saudi, di Bahrain dan lain-lain. Jadi menurut saya pasti ada kekuatan juga yang membuat agenda itu sementara diam dulu. Dan secara global kita ngelihat ya agak sepi ya gitu. Agak sepi. Tidak berharap ada, tapi memang sepi kan, agak sepi kan ini. Iya, agak sepi. Dan kita lihat di Dewan Keamanan PBB juga sepi kan. Sekarang fokusnya pada pemulihan setelah COVID, ya kan? Pada ekonomi setelah COVID, dan itu yang menjadi perhatian, dan tentu soal climate change. Nah, gimana ini soal climate change ini?
Oh duluan. Aku sebenarnya kurang mengikuti secara spesifik ya terkait sama perubahan iklim ini. Cuman salah satu yang sering dibahas adalah perubahan iklim ini juga salah satu masalahnya di financing ya, yang memberatkan untuk negara-negara berkembang untuk bisa step up punya goals, tapi untuk menjalankan goals itu tentu butuh financing. Jadi di sini G20 juga lagi-lagi mengambil peran mengkoordinasikan pembiayaan itu sih. Karena Pak Jokowi kan juga lantang soal climate change itu bicaranya. Gini loh, climate change itu menurut saya tracknya dua ya. Tracknya itu orang bicara seakan-akan pertama ya, kecenderungan yang mainstream itu bilang bahwa climate change itu masalah harus ada deforestasi, hentikan deforestasi misalnya gitu. Kemudian emisi gas rumah kaca juga ditekan. Padahal orang lupa juga emisi gas rumah kaca itu kan dari industri, juga dari aktifnya kegiatan perdagangan lintas dunia. Bahkan ada studi-studi yang menunjukkan kapal-kapal yang lewat kargo-kargo itu, termasuk yang membawa energi, yang by the way semakin tinggi volume aktivitas itu di laut, itu paling membuang emisi. Jadi jangan cuma dilihat activity di dalam negara, kendaraan bermotor tuh sebenarnya enggak. Ternyata yang di tengah laut ada juga ya. Tengah laut, kemudian tadi industri-industri besar yang ada di negara maju gitu loh. Indonesia itu penyumbang emisi gas rumah kaca, iya kita juga, tapi bukan yang terbesar. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal climate change, urgensinya saya setuju, urgent banget karena Moskow udah nggak pernah salju lagi pada saat musim dingin. Ada persoalan. Ada persoalan banget. Bayangkan suhunya mereka biasanya 1, sekian katanya kalau musim dingin, sekarang tinggal jadi 7,9. Artinya makin panas. Nggak sampai minus. Nggak sampai minus. Pada saat 2 kali Desember tahun sana di bawah 13-12. Nah itu kan berarti masalah Mas. Nah hewan-hewan di laut beruang kutub kita udah lihat foto-fotonya, kasihan ya, kurus-kurus gitu ya. Biasanya dingin ya. Biasanya kalau nggak dingin dia hidup. Dan gempal gitu kan. Sekarang ada beruang kutub kurus, saya sedih sekali ngelihatnya. Jadi memang terumbu karang warnanya putih-putih itu kan artinya laut juga sudah ekosistemnya udah nggak bagus ya, rusak. Jadi it's urgent matter dan memang kembali pada pilihan tadi, ketika kita beraktivitas ekonomi, apakah kita juga memikirkan lingkungan hidup? Indonesia tadi cuma satu contoh, saya nyebut aja Australia, Amerika, Inggris. Mereka aktivitas ekonominya itu masih berbasis fosil juga. Artinya sumbangannya ini kan tinggi. Masih tinggi. Jadi sudahlah, memang ini masih agenda agak panjang. Dan Indonesia bisa, menurut saya sih apapun kontribusi Indonesia ini tetap something lah di soal climate change. Karena faktanya ini satu hal yang berat dan negara maju pasti juga akan berusaha untuk nggak mau. Nggak mau. Bahkan mereka menyumbang besar dalam hal porsi. Dalam hal porsi emisi tadi. Kita kan lagi gencar-gencar nih Pak Jokowi nih, Presiden nanam bako di mana-mana ya kan? Berapa ribu hektar yang kemarin di Roma juga disampaikan kalau salah itu ya. Baik, Dina dan Tari, terima kasih banyak ya. Tapi sebelum menutup perbincangan, saya ingin pernyataan dari Tari tentang mungkin optimisme tentang presidensi Indonesia dan juga Dina nanti. Beberapa kalimat. Oke, menurut saya kita benar-benar harus memanfaatkan presidensi ini karena presidensi ini merupakan momen yang sangat langka ya, walaupun ini merupakan rotation dari presidensi. Tapi karena membernya sendiri ada 20, mungkin kita baru dapat giliran lagi 20 tahun lagi. Yang isunya juga mungkin sudah akan berubah, tetapi di tengah krisis ini benar-benar momentum untuk Indonesia menunjukkan leadership-nya bukan cuma di nasional, bukan cuma di regional, tapi ini benar-benar internasional. Jadi harapan saya besar untuk kepemimpinan Indonesia di presidensi 2022. Terima kasih. Dina? Oke. Meskipun yang saya lihat mengemuka di agenda G20 itu adalah disiplin untuk fiskal, disiplin moneter, kita harus ingat juga bahwa agenda-agenda non-finansial itu sekarang punya tempat yang luas. Dibuka betul oleh G20, sudah dimulai oleh presidensi-presidensi yang sebelumnya. Jadi itu bisa betul-betul dimanfaatkan Indonesia untuk mengangkat isu negara berkembang. Berapa praktisnya sih rekomendasi para pimpinan G20 ini, jangan sampai
yang sudah disepakati ternyata tidak bisa punya manfaat langsung real gitu ya ke masyarakat. Jadi saya sungguh berharap sektor-sektor teknis itu juga ikut bergerak mendukung diplomasi kita selama acara-acara di Bali itu berlangsung supaya terasa lah efeknya sampai ke level masyarakat biasa. Terima kasih banyak Dina Wisnu Prapto Raharjo dan Lestari Jaibarani. Sahabat Triaskedensial, banyak sudah yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bersama dengan Dina Wisnu Prapto Raharjo, PhD, dan Lestari Jaibarani. Semoga semua yang sudah disampaikan kedua narasumber yang hebat ini memberikan pencerahan kepada kita semua tentang arti penting presidensi G20 Indonesia. Terima kasih atas kesetiaannya. Salam kredensial.